Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Andrian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu kasus pembunuhan anak 5 tahun oleh remaja 15 tahun karena terinspirasi dari film. Perkenalkan, nama saya Midi Ivana Tanjung yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yaitu Depa Rachma, Salva Mutiara, dan Fania Rafitri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah kronologi kejadian yang akan disampaikan oleh Fania, faktor terjadinya pembunuhan, latar belakang pelaku, latar belakang korban yang akan disampaikan oleh Deva, tindak pidana, pendapat ahli pakar, dan saran akan disampaikan oleh Salva. Pak Mandi ini menjadi saksi kejamnya seorang remaja putri di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dia membunuh balita teman mainnya di tempat ini. Jenazah korban juga sempat disimpan semalam di dalam lemari pakaian. Pada polisi, pelaku mengatakan terinspirasi film bertema pembunuhan yang ditontonnya hingga akhirnya tega menganiayai korban. Pengakuannya dia pernah nonton setahun lalu. Namun ini masih dalam pendalaman karena ini agak sedikit unik. Si pelaku ini dengan sadar diri dia menyatakan telah membunuh dan dia menyatakan saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Please dad, don't make me mad dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan perasaan dia. Sejumlah gambar ditemukan oleh polisi yang bertema pembunuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologis terjadinya pembunuhan. Seorang tetangga mengatakan bahwa NF mengalami perubahan drastis saat dia masuk ke bangku sekolah menengah pertama. Saat masih SD, ia kerap mengajak teman-temannya untuk bermain di kamarnya yang berada di lantai 2. Kemudian, tetangga dikagetkan dengan kabar NF membunuh teman mainnya, yaitu APA, bocah berusia 5 tahun. APA merupakan tetangga korban dan memang sehari-hari APA sering bermain bersama NF di kamarnya. Orang tua korban pun tak pernah menaruh curiga dengan perilaku NF. Namun, pada Kamis, tanggal 5 bulan Maret 2020, NF menghabisi nyawa APA. Kejadian bermula saat korban sedang bermain di rumah NF. Saat itu, korban diminta untuk mengambilkan mainan yang berada di dalam bak kamar mandi. Setelah bocah nahas tersebut berada di dalam bak, NF lantas menenggelamkannya. Korban sempat memberontak, namun NF menenggelamkannya selama kurang lebih 5 menit. Tak hanya ditenggelamkan, NF juga mencolok leher korban saat berada di dalam bak. Setelah bocah nahas itu lemas, NF lantas membawa korban keluar dari dalam bak. NF lantas menyumpal hidung korban menggunakan tisu dan mengikatnya. NF sempat menyimpan jasadnya di dalam ember. Ia berniat untuk membuang jasad tersebut. Namun saat itu sudah sore hari, NF akhirnya menyembunyikan jasad korban di dalam lemari dengan dibungkus kain spray. Orang tua korban sempat memberikan laporan kepada RT setempat bahwa anaknya tak lantas kembali. Warga mengira APA menjadi korban penculikan. Bahkan RT sempat mengecek ke dalam kamar NF. Keesokan harinya, secara sadar, NF beraktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah dan meninggalkan jenazah korban di dalam kamarnya. Saat perjalanan menuju sekolah, tersangka memilih berganti pakaian dan menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari. Keterangan awal NF kepada polisi, dia mengaku merasa puas setelah membunuh korban. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yunus juga mengatakan NF melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film Chucky. Ia memiliki hobi menonton film bergenre horor atau film dengan adegan sadis. Tersangka ini sering menonton film horor, salah satunya Chucky. Dia senang menonton film horor, itu memang hobinya, ujar Yunus di Polres Jakarta Pusat pada Sabtu, tanggal 7 bulan 3 2020. Faktor-faktor terjadinya pembunuhan. Yang pertama, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. 2. Pelaku memiliki hasrat ingin membunuh dari sejak lama. 3. Terinspirasi dari film Chucky dan Slenderman. 4. Pelaku pendiam dan tertutup. 5. Faktor keluarga, kurang dekatnya hubungan antara pelaku dan sang ayah. Latar belakang pelaku. Pelaku merupakan remaja perempuan berusia 15 tahun, masih duduk di bangku SMP kelas 3. Orang tua pelaku sudah bercerai. Pelaku tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan adik tirinya. Pelaku merupakan korban pemerkosaan 2 paman dan pacarnya.
Pelaku pandai menggambar dan juga pandai berbahasa Inggris. Pelaku suka menonton latar belakang korban. Korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun. Korban merupakan teman dekat adik pelaku. Jarak rumah pelaku dengan korban berdekatan. Korban sering bermain bersama dengan pelaku. Mengenai tindak pidana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 2 tahun penjara kepada remaja yang berinisial NF atas kasus pembunuhan seorang balita di Sawah Besar, Jakarta. Menyatakan anak ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1, menjatuhkan pidana penjara di LPKS Handayani dan di bawah pengawasan Bapak selama 2 tahun dikurangi masa tahanan. Ujar Hakim, Selasa 18 Agustus 2020 di PN Jakarta Pusat. Dalam kasus pembunuhan tersebut, NF terbukti melanggar pasal 76, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada beberapa pendapat ahli pakar terkait tindak pidana. Retno mengatakan sebenarnya NF adalah korban pemerkosaan. Jadi dia korban situasi pengasuhan keluarga, orang tuanya bercerai, situasi di mana dia diperkosa oleh paman dan pacarnya. Kita tidak bisa membenarkan tindakan dia, namun NF ini ada di situasi yang memaksa dan menekan dia. KPAI menyebutkan putusan hakim adalah dirasa tepat karena apabila tidak dijerat hukuman, maka dapat menyakiti keluarga bocah balita yang menjadi korban pembunuhan remaja ini. Kalau dibebaskan, akan menyakiti keluarga yang menjadi korban. Jadi yang bersangkutan memang bersalah. Dia melakukan aksinya karena melampiaskan amarahnya. Tidak ada rehabilitasi psikologi, apalagi dia merasa pemerkosaan ini akan terjadi lagi. Jadi ada ketakutan dan kemarahan di dalam dirinya. Dalam situasi sulit itu, anak kalau tidak bunuh diri akan menyakiti orang lain. Ada beberapa saran atas terjadinya kasus tersebut. Yang pertama yaitu berikan kasih sayang dan perhatian yang konsisten. Setiap anak membutuhkan hubungan yang kuat dan penuh cinta dengan kedua orang tuanya, supaya mereka bisa merasa nyaman dan percaya. Yang kedua, mengawasi anak. Selalu awasi aktivitas anak. Ketika orang tuanya gak bisa mengawasi anak, mintalah seseorang yang dipercaya untuk mengawasi kegiatan mereka. Orang tua juga perlu menemani anaknya bermain dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Ajarkan anak mengenai respon yang tepat ketika teman atau orang lain mengganggunya dan memukul mereka. Katakanlah, itu bukan perilaku yang baik, jangan dicontoh ya. Yang ketiga, tunjukkan pada anak bagaimana perilaku yang baik. Anak belajar dengan cara meniru. Perilaku, nilai, dan sikap yang ditunjukkan orang tua atau keluarganya sangat berpengaruh pada anak. Nilai-nilai seperti menghormati, jujur, dan harga diri yang ditanamkan di keluarga dapat menjadi kekuatan bagi anak ketika menghadapi lingkungan yang negatif. Berikanlah pujian pada anak ketika mereka menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Anak-anak cenderung akan mengulangi perilaku yang baik ketika mendapatkan pujian dan perhatian dari orang tuanya. Yang keempat yaitu disiplin dan konsisten dengan peraturan. Orang tua harus tegas ketika mereka membuat peraturan. Kalau bisa, orang tua juga melibatkan anak ketika membuat peraturan. Misalnya, jelaskan kepada anak terkait peraturan tersebut, kemudian apa konsekuensinya ketika mereka melanggar. Yang kelima, jauhkan tindak kekerasan dari rumah. Kekerasan di dalam rumah bisa menakutkan dan berbahaya bagi anak. Anak-anak butuh rumah yang aman dan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak banyak menonton atau menyaksikan kekerasan di media. Penelitian menunjukkan bahwa melihat terlalu banyak tindak kekerasan di televisi, film, dan video game dapat berdampak negatif bagi anak. Jadi sebaiknya orang tua mulai mengontrol apa yang dilihat anak di dalam media. Selalu ajarkan anak untuk menganggap dengan kata-kata yang tenang dan tegas ketika mereka diganggu seperti dihina, diancam, atau dipukul. Jelaskan juga jangan menggunakan kata-kata yang bisa memicu kekerasan, seperti membuat orang lain sakit hati. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.